mengembangkan usaha menjahit kamu. Buat saya? Iya, Arumi. Ambil. Subhanallah. Lagi pula, uang-uang ini nggak akan saya bawa mati. Arumi, apakah Allah akan mengampuni dosa-dosa saya kepada ibu saya? Jika saya mensedekahkan semua harta saya untuk keagamaan dan kemanusiaan. Berbaik sangka saja kepada Allah. Allah itu maha mengampuni dosa-dosa hambanya. Itu hak Allah, bukan hak hambanya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa saya. Arumi, kamu bawa orang ini masuk ke kamar ya. Santi. Kamu tuh kenapa sih sekarang? Terlalu berlebihan. Bagi aku, kamu bakal hidup dengan umur panjang seperti orang lain layaknya seperti biasa. Dan kamu bakal menikah dengan aku. Kita bakal menjadi keluarga yang bahagia. Mas, kamu yakin? Ya, jelas aku yakin. Kenapa? Kamu nggak yakin? Santi, please. Aku tuh mau ngebahagiain kamu. Nggak akan ada pernikahan, Mas. Please, kamu dengerin aku. Kamu harus menikah dengan aku sebelum takdir itu benar-benar terjadi. Aku minta izin sama kamu, menikah dengan kamu dan kasih aku kesempatan buat ngebahagiain kamu. Ya. Lebih baik kamu menikah sama Arumi. Apa kamu bilang? Arumi. Kamu meminta aku menikah dengan Arumi. Buat apa? Aku nggak cinta dengan dia, aku cinta dengan kamu. Tapi aku nggak bisa menikah sama kamu, Mas. Sebentar lagi aku akan meninggal. Hidup aku nggak akan lama lagi. Lagi pula aku ingin sekali kamu berubah. Dengan kamu menikah dengan Arumi. Kamu akan berubah jadi orang yang lebih baik. Hidup kamu akan lebih teratur, Mas. Apa Santi benar-benar tulus menginginkan aku menikah dengan Arumi? Arumi jauh lebih muda daripada Santi dan lebih cantik. Aku ikhlas, Mas. Oke. Aku ikuti semua keinginan kamu. Semua keinginan kamu. Aku menikah dengan Arumi. Aku dapat apa sekarang? Mas, kamu tenang aja. Aku akan memberikan apapun yang kamu butuhkan. Tapi bukan apa yang kamu mau. Tapi ingat, kamu harus menunjukkan kalau kamu itu bisa berubah. Dan setelah itu, kamu bisa memiliki semua harta aku. Karena aku akan segera meninggal. Banyakan syarat banget sih nih orang. Udah mau mati aja masih bikin repot. Suruh berubah segala lagi. Saya menikah dengan Mas Hendra. Demi saya, majikan kamu. Saya nggak ngerti. Mas Hendra kan calon suami Nyonya. Mas Hendra memang calon suami saya. Tapi dalam setahun ini saya akan meninggal. Saya nggak mau membuat Mas Hendra jadi sedih. Saya mau Mas Hendra menjadi orang yang lebih baik lagi setelah menikah sama kamu. Saya nggak mungkin menikah dengan Mas Hendra. Kenapa? Maaf Nyonya, saya nggak suka sama sifatnya. Demi saya, Arumi. Tolong lakukan ini.
Anggap saja ini wasiat terakhir saya sebelum saya meninggal. Saya nggak tahu harus jawab apa. Saya bingung. Ayolah Arumi. Saya cuma punya kamu dan ibu kamu. Dan saya percaya sama kalian berdua. Saya punya rencana besar setelah kalian menikah nanti. Dan setelah Mas Hendra menjadi orang yang lebih baik. Kamu mau ya? Bagi gua, pernikahan ini hanya main-main. Semua ini gua lakukan untuk mendapatkan hartanya Santi. Kalau gua nggak ikutin, gua nggak dapat tuh harta. Gua tinggal tunggu aja. Setelah gua dapat itu harta, dia mau mati, mau meninggal, bukan urusan gua. Bodoh amat. Jika aja dokter nggak memvonis bahwa hidup aku kurang dari 1 tahun lagi, aku yang akan menikah dengan kamu, Mas. Aku masih sayang sama kamu. Tapi biarlah Arumi yang menggantikan aku. Dia gadis yang soleha, cantik, dan bisa mengajak kamu selalu ke jalan Allah. Ya Allah, semoga Mas Hendra tulus ikhlas menikahi saya dan menjadikan saya istrinya. Seperti halnya saya berusaha tulus dan ikhlas menjadi istrinya. Saudara Hendra bin Sanusi, saya nikahkan dan kawinkan saudara dengan Arumi binti Arman dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Saya terima nikahnya Arumi binti Arman dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah? Alhamdulillahirabbil alamin. Barakallahu lakuma wa baraka alaikuma. Santi, aku sudah penuhi semua keinginan kamu. Menikah dengan Arumi. Jadi sekarang secepatnya aku minta kamu serahkan sebagian harta kamu untuk aku, mobil, dan saham perusahaan. Secepatnya. Kamu itu menikahi Arumi atau menikahi harta aku? Jelas aku menikah dengan Arumi, bukan dengan harta kamu. Tapi kamu ingat, apa janji kamu? Dan ini semua sudah menjadi hak aku. Aku hanya menuntut apa yang sudah menjadi hak aku sekarang. Ya, dan aku nggak akan ingkar janji. Bagus. Kalau gitu aku tunggu. Tapi sekarang aku mau minta uang sama kamu 100 juta. Nggak banyak, 100 juta. Mas, aku berjanji akan memberikan apapun yang kalian butuhkan setelah kamu berubah. Bukan setelah kalian menikah. Dengan kamu menuntut aku seperti ini, itu menandakan kamu itu belum berubah sama sekali, Mas. Santi, kamu dengerin aku dulu sekarang. Aku seperti ini bukan berarti aku belum berubah. Aku mau pinjam uang untuk modal usaha, nggak lebih. Ya udah, kasih tahu aku. Kamu mau usaha apa? Nanti juga kamu tahu. Mas Hendra, sebaiknya jangan paksa nyonya. Nyonya kan lagi sakit. Ngomong apa kamu? Tahu apa kamu? Diam! Aku nggak akan mengeluarkan uang sepeser pun kalau nggak jelas untuk apa.
Semoga Allah mengangkat penyakit kanker otak Nyonya ya Bu. Amin, amin ya robbal alamin. Gak ada yang gak mungkin bagi Allah. Gimana? Udah ada perkembangannya? Belum Mas, kita lagi nunggu. Terus, kamu udah tanya mengenai apa yang dia janjikan ke kita? Kita itu harus nunggu operasi Nyonya diselesaikan. Dia sudah memberikan sebagian hartanya untuk kita belum? Aku bilang belum Mas. Aku sama sekali gak mikirin hal itu. Aku mikirin kesehatannya Nyonya. Kamu tuh gimana sih? Bisa nggak sedikit aja kamu berguna? Dia berjanji memberikan sebagian hartanya untuk kita kalau aku menikah dengan kamu. Itu yang paling penting. Sekarang kamu lihat. Hah? Gimana kalau dia mati sebelum memberikan sebagian hartanya untuk kita? Gimana? Jadi kapan Nyonya operasi? Saya nggak perlu operasi, Arumi. Alhamdulillah. Maksudnya? Nggak perlu dioperasi? Aku dapat mujizat, Mas. Ini semua karena kebesaran Allah. Kata dokter, tumor yang ada di otak aku sudah nggak ada. Jadi aku dinyatakan sembuh dari kanker otak. Alhamdulillah ya Allah. Begitu besar kuasamu ya Allah. Pakai cara sembuh lagi. Kenapa nggak mati aja sih? Hah? Kalau dia mati terus setelah kasih hartanya ke gua, itu kan lebih baik. Ibu-ibu sekalian, di antara jamaah kita kan ada yang mau menjalani operasi yaitu Neng Santi ya. Kita doakan mudah-mudahan di dalam proses operasinya Allah berikan kelancaran, Allah berikan kemudahan. Sebab tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini kalau kita sandarkan kepada kekuasaan Allah. Sering Umi bilang bahwasanya kudrat dan iradat itu kan ta'aluknya kepada mungkinat. Makanya insya Allah kita doakan mudah-mudahan Allah berikan kelancaran. Ya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah berkehendak kun, jadi, fayakun maka jadilah. Oleh karena itu mudah-mudahan Neng Santi Allah berikan kesabaran dan juga kita semua. Sebab sama-sama kita ketahui kesabaran itu kan banyak macamnya. Ada kesabaran itu terhadap musibah, ada kesabaran itu terhadap taat, dan juga ada kesabaran itu terhadap maksiat. Tanah ini kan, tanah wakaf dari saya. Betul sekali, Bu Santi. Saya mau tanah ini kembali, karena saya nggak jadi mewakafkan tanah ini. Bu Santi, tanah yang sudah diwakafkan nggak boleh diambil lagi. Itu kan kata Bapak. Saya mau pembangunan ini dihentikan, Pak. Karena saya mau menjual tanah ini. Nggak bisa seperti ini. Yang bilang nggak bisa siapa? Hah? Semua orang punya hak. Jadi dia juga punya hak untuk meminta kembali apa yang sudah diberikan. Ngerti nggak? Tapi pembangunan sudah dimulai dan tidak mungkin dibatalkan. Saya nggak peduli, Pak. Tanah ini masih atas nama saya. Jadi tanah ini milik saya. Siapa yang mengatur keuangan pembangunan di sini? Hah? Saya yang pegang dan saya yang kelola. Kalau gitu, Bapak harus kasih semua uang sumbangan yang ada ke saya. Dan mulai hari ini, pembangunan masjid harus dihentikan. Dan kalian harus mengumpulkan sumbangan ke saya untuk membayar tanah ini lagi. Paham nggak? Kalau tidak, saya akan membawa kasus ini